Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai tugas e-commerce kami. Langkah pertama, membuat akun terlebih dahulu agar dapat masuk website e-commerce kami. Kami telah membuatnya yaitu dengan menjual hijab yang bisa dipakai sehari-hari dan mudah dipakai dengan nama Daily Hijab. Di sini saya akan menjelaskan dalam sisi penjual dan pembeli. Yang pertama, sisi penjual. Nah, pertama kita akan mengisi data yang diperlukan dalam e-commerce kami, itu dengan membuka online store. Di online store akan menambahkan apa yang kita jual dan harganya berapa. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jika tampilan seperti ini, lalu kita akan klik katalog. Nah, di beberapa pilihan kita klik produk. Nah, di dalam produk terdapat berbagai macam yang kita jual, hijab-hijab yang kita jual, seperti hijab segi 4 basic pole. Kita bisa edit produk hijab segi 4 basic pole. Edit produk. Lalu di sini ada beberapa gambar dari hijab segi 4 basic pole. Lalu ada price atau harga. Lalu ada description dari hijab basic segi 4 basic pole. Lalu kita klik dashboard. Nah, setelah dashboard tampilannya seperti ini. Ada visitor, lalu ada visitor view, visitor with product views. Nah, bisa kita lihat. Lalu di sini setelah ini saya akan menjelaskan di sisi pembeli. Nah, kita klik Daily Hijab. Jadi e-commerce kami tampilannya seperti ini dengan nama Daily Hijab. Covernya sesuai dengan apa yang kita jual. Bisa kalian lihat. Lalu ada tentang Daily Hijab, jadi deskripsi tentang e-commerce kami. Lalu jika kalian ingin membeli, klik online store yang ada di atas, klik. Nah, tunggu gambarnya muncul, lalu kalian bisa lihat produk-produk kami dan harga-harganya. Lalu misalkan kalian ingin membeli Pasmina Diamond, klik, tunggu. Nah, di situ ada masukkan ke tas. Kalian masukkan ke tas jika ingin membeli. Terus kalian bisa slide gambar kerudung. Lalu, nah, di sini ada keranjang belanja, terus subtotal. Terus kalian jika check out, masukkan email kalian. Di sini saya memakai email saya sendiri. Lalu check out. Nah, kalian nanti akan disuruh untuk mengisi data-data kalian, nama, alamat. Saya mengisi dengan asal. Lalu lanjut. Terus di sini ada metode pengiriman, CNE. Lanjut. Lalu ada informasi pembayaran dengan COD atau transfer BCA. Saya memakai COD. Lalu ada order komen. Bisa kalian isi apalah, terserah kalian. Konfirmasi pesanan.
Nah, sudah itu terima kasih untuk pesanan Anda, berarti itu sudah berhasil. Nanti akan ada email konfirmasi. Eh, Jika kalian ingin lanjut belanja, kalian bisa klik lanjut belanja. Di sini kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Salsabila. Saya perwakilan kelompok Sistem Informasi Manajemen kelas E dengan nomor NPM akhir 206. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Analytics terhadap aktivitas pengunjung website Daily Hijab. Mohon maaf sebelumnya dikarenakan ada kendala dalam pembuatan website ini, sehingga kelompok saya memutuskan untuk membuat ulang website. Dan otomatis Google Analytics-nya pun menjadi baru, sehingga tampilan grafiknya hanya ada selama 4 hari dalam Google Analytics saya. Sebelum lanjut pada pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Google Analytics. Apa sih Google Analytics itu? Google Analytics adalah layanan gratis dari Google yang menampilkan statistik sebuah pengunjung situs website. Di sini saya sudah memasukkan email atau mengaktifkan email website kelompok saya, yaitu Daily Hijab, sehingga dapat melihat beberapa orang yang mengunjungi website saya setiap harinya. Pertama, saya akan buka menu real time dan menjelaskan mengenai overview atau ringkasan pada menu real time yang ada pada Google Analytics. Real time sendiri yaitu waktu hari ini ataupun yang sedang terjadi, di mana user sedang membuka website saya. Ternyata di sini terdapat satu user yang sedang membuka website saya, dan bisa dilihat user tersebut membuka websitenya dengan menggunakan gadget. Di sini bisa kita lihat user tersebut berada pada homepage di website saya. Lalu lokasinya pun dapat diketahui, yaitu berada di Cileunyi, Jawa Barat. Selanjutnya kita bahas mengenai sumber traffic atau traffic source. Traffic source ini biasanya dapat kita ketahui bahwa user tersebut mengunjungi website dengan cara langsung apa tidak langsung. Nah, di sini dia mengunjunginya dengan cara langsung mengklik URL atau link yang sudah dibagikan pada iklan maupun sosial media lainnya. Lanjut saja, saya akan menjelaskan mengenai audiens, yaitu tentang statistik pengunjung yang mengunjungi website saya. Kita masuk ke overview atau ringkasan. Di sini saya akan memperlihatkan laporan pengunjung dari tanggal 16 Mei sampai 22 Mei 2020. Bisa kita lihat di sini ada beberapa laporan statistik pengunjung yang memasuki website saya. Yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu mengenai pengguna atau user. Terdapat 64 user yang mengunjungi website saya selama 16 sampai 22 Mei 2020.
Selanjutnya ada session, merupakan jumlah kunjungan atau visit. Biasanya satu user mendapatkan 2 session dalam satu hari. Satu session durasinya selama 30 menit, sehingga jika ada satu user yang mengunjungi website Daily Hijab lebih dari 30 menit, maka dia otomatis mendapatkan 2 sesi. Selanjutnya ada page view atau tayangan halaman, yaitu berapa jumlah halaman yang telah dikunjungi oleh beberapa user. Di sini terdapat 168 halaman atau 168 kali para pengunjung menelusuri halaman saya pada website Daily Hijab. Dan di sini ada page per session atau halaman per sesi, di mana di sini biasanya halaman dibagi sesi. Biasanya jika user mengunjungi suatu website dalam sehari sebanyak 2 sesi. Misalkan di sesi pertama user tersebut mengklik 2 halaman, dan pada sesi kedua user tersebut mengklik 1 halaman, sehingga jika dirata-ratakan maka menjadi 1,79 pada page per session ini. Berikutnya ada durasi sesi rata-rata. Di sini dijelaskan berapa lama user tersebut menghabiskan waktunya untuk melihat website saya, dan rata-rata pengunjung website saya menghabiskan waktunya selama 3 menit 26 detik. Selanjutnya ada bounce rate atau rasio pantulan. Ini merupakan indikator yang sangat penting pada website kita. Dapat dilihat di sini, rasio pantulan terhitung 60,64%. Hasil tersebut sudah merupakan hasil yang sangat besar, karena ketika seorang user mengunjungi suatu website dan ketika mengklik website tersebut, tetapi ternyata loading page-nya sangat lama, sehingga user tersebut mengexit atau membatalkan niatnya untuk membuka website itu. Tetapi hal itu sudah masuk ke dalam rasio pantulan, atau bisa juga dari faktor lain, yaitu ketika user hanya menelusuri satu halaman dan tidak mengunjungi halaman lainnya, maka akan masuk ke dalam rasio pantulan juga, karena Google Analytics tidak akan menghitung pengunjung jika user belum mengunjungi 2 halaman. Bisa kita lihat di sini user yang berkunjung ke website saya, yaitu ada sejumlah 64 pengunjung atau 85,3%. Dan itu terdapat pada grafik yang berwarna biru atau pengunjung baru, new visitor. Dan terdapat 11 pengunjung atau user atau sebesar 14,7% yang ada di grafik warna hijau, yaitu pengunjung yang sudah melebihi 1 kali berkunjung kepada website Daily Hijab. Selanjutnya dapat kita lihat pada menu demographics. Di sini biasanya bahasa apa saja sih yang digunakan oleh para user saat masuk ke website Daily Hijab.
uh, yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 44 pengguna atau 68,75%, sedangkan yang menggunakan bahasa Inggris sebanyak 16 pengguna atau 25%. Ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 3 pengguna atau 4,69%, dan Inggris sebanyak 1 pengguna atau 1,56%. Selanjutnya kita lihat kebanyakan user yang mengunjungi berasal dari negara Indonesia sebanyak 52 pengguna atau 81,25%. Selanjutnya ada United States sebanyak 11 pengguna atau 17,19%, dan dari negara Malaysia sebanyak 1 pengguna atau 1,56%. Lalu dari kota Bandung ada 32 pengguna atau 49,23%. Jakarta sebanyak 13 pengguna atau 20%, dan tidak diketahui sebanyak 12 pengguna atau 18,46%. Lalu ada Bogor sebanyak 1 pengguna atau 1,54%, Tangerang 1 pengguna atau 1,54%, Surabaya 1 pengguna atau 1,54%, Semarang 1 pengguna atau 1,54%, Palembang 1 pengguna atau 1,54%, Kuala Lumpur 1 pengguna atau 1,54%, dan Tasikmalaya 1 pengguna atau 1,54%. Pada menu sistem biasanya bisa kita lihat bahwa user yang mengunjungi website biasanya menggunakan aplikasi apa saja, yaitu Chrome sebanyak 40 pengguna atau 62,50%, Android WebView sebanyak 17 pengguna atau 26,56%, Samsung Internet sebanyak 4 pengguna atau 62,5%, Edge 1 pengguna, Firefox 1 pengguna atau 1,56%, dan Opera 1 pengguna atau 1,56%. Selanjutnya saya akan melaporkan statistik pengunjung dengan tingkah lakunya atau behavior. Saya ketik menu overview atau ringkasan. Di sini ada page atau halaman yang dilihat oleh user, yaitu ada 160 halaman atau 168 page. Lalu ada tayangan unik atau tayangan yang paling sering dikunjungi oleh para user, yaitu ada sekitar 94 halaman. Untuk waktu rata-rata di halaman dan rasio pantulan sudah kita jelaskan pada sesi sebelumnya. Lalu ada presentasi exit atau persenan keluar. Biasanya di sini yaitu menampilkan user yang langsung keluar dari halaman website ketika sudah mengunjungi website tersebut. Ada sebanyak 55,95%. Dan bisa kita lihat pada konten situs halaman apa saja yang digunakan kebanyakan dilihat oleh para user. Yang pertama, user yang melihat tampilan page home sebanyak 157 tayangan halaman atau 93,45%. Sedangkan user yang menggunakan
Tampilan berikutnya atau online store ada sebanyak 11 tayangan halaman atau 6,65% yang melihat online store. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya atau jika ada kesalahan, mohon maaf karena saya juga masih belajar.